Mas, mau nanya-nanya tentang penggunaan sampah plastik sekali pakai nih Mas. Kalau Mas itu sering nggak sih menggunakan sampah plastik sekali pakai di rumah? Oke ya, saya sendiri masih belum cukup bisa menghindar dari proses itu, terutama karena mungkin keluarga ya. Kalau saya sendiri sebenarnya sangat suka kalau seringkali memang kalau membeli itu jarang pakai plastik. Atau mesti bawa tas, saya masukkan tas. Misalnya ditawarin apapun, cuma dalam produk-produk yang dijual di pasaran kita itu kan hampir semuanya kan mengandung plastik ya, dan itu sekali pakai kan, terus buang. Misalnya kemasan minuman kemasan, makanan kemasan, semuanya hampir. Maka yang sebenarnya yang paling susah itu berhadapan dengan ketika kita harus berkonsumsi atau harus membeli sesuatu barang yang tidak bisa menghindar, kita harus ada plastik. Bukan kantong plastik saja, tapi memang di situ kandungan plastik, kandungan kimia, kandungan elektro, macam-macam itu kan ya berbahaya gitu. Nah, kalau misalnya sampah plastik yang sering dipakai di rumah itu Mas sering pakai apa cenderung? Maksudnya sampah plastik? Sampah apapun itu, maksudnya plastiknya sering dipakai apa aja? Sampah yang paling banyak di rumah? Kalau saya barangkali beli terutama di mamanya anak-anak misalnya gitu ya. Itu kan beli barang katakanlah ketika dia dari misalnya warung atau Indomaret itu. Kan semuanya itu hampir, kalau kita bedah hampir semuanya pasti nggak ada nggak ada daun yang hari ini. Kalau daun pasti kita hanya sering ketika kita beli makanan yang sarapan pagi, kita pakai piring sendiri atau pakai Tupperware sendiri gitu. Tapi yang lain hampir semuanya kena. Dan itu. Tapi yang kalau kantong-kantong plastik yang sering kita gunakan, misalnya kan itu ada yang karton, ada yang kertas ya, ada yang sekarang udah beberapa mengembangkan kertas ya, karton, plastik. Itu kalau yang plastik mesti saya sisihkan ya. Jadi sisihkan dengan asumsi bahwa nanti itu bisa di repro atau didaur ulang dengan lebih cepat, karena ada pemulung yang memang mencari plastik secara khusus. Jadi kalau kita membuang plastik bersamaan dengan sampah-sampah yang lain, maka kemungkinan potensi untuk tercampur dan kemudian dibuang saja dan itu mencemari lingkungan pasti besar gitu. Mesti saya lipat-lipat gitu. Apapun kantong itu saya lipat, kemudian nanti saya sisihkan. Nanti kalaupun saya buang, biasanya kalau ada orang datang pemulung atau datang tukang sampah itu itu jelas beda. Langsung mereka senang juga karena para pemulung tukang sampah itu juga bisa direpro ulang atau didaur ulang kan, mereka dijual dengan, dan seperti itu sebenarnya meminimalisasi ya. Meskipun itu minimal. Karena apa? Kita berhadapan dengan raksasa industri, raksasa komoditi, raksasa pasar yang sebenarnya dialah yang harusnya punya kepekaan atas bahaya plastik. Kalau para pengguna itu, kalau misalnya mereka menggunakan karton, kertas yang bisa cepat terurai tanah dan tidak cukup berbahaya, kan pembeli juga pasti membeli itu kan gitu, enggak atau terpaksa membeli itu. Tapi kalau semuanya plastik ya pasti membeli plastik gitu. Masyarakat itu yang bahaya sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut Mas sendiri nih, sebenarnya kenapa sih banyak orang sampai sekarang itu masih menggunakan plastik sekali pakai dibandingkan penggunaan yang reusable gitu? Karena itu biasanya dalam ini kan soal nalar pikir ya. Hari ini kan orang pengen cepat instan ya, benar nggak? Benar. Jadi instan, mudah, efektif, efisien ya itu paradigma pasar kan begitu ya. Semakin ringan dan itu murah gitu, pembiayaan itu kan murah ketimbang kita memproduksi karton yang berbahan kayu misalnya gitu ya, atau berbahan kertas yang kertas kan kayu gitu. Itu lebih murah sebenarnya, lebih murah. Tetapi ya kalau kita membeli misalnya kantong yang kertas itu kan lebih mahal ya, dengan plastik yang hanya berapa rupiah gitu. Nah, cepat, jadi kayak cepat, tapi lama-lama otak kita, paradigma pikir kita itu kan terbiasa dengan itu, dengan hal itu, maka seolah-olah ya itu nggak berbahaya kita buang, padahal kita tahu ya mikroplastik dalam riset, banyak lah riset itu hampir setahun itu 76 ton ya, 76 ton di Indonesia itu sampah plastik. Bayangkan itu, kalau luar biasa. Dan kita nggak tahu kita mau apa, kita mau misalnya makan sehat
dengan makanan yang tidak tercampur. Di mana? Misalnya di ikan laut, wah yang sehat ikan laut makan plastik. Banyak penelitian mengatakan, ya termasuk di itu ya, ada film menarik teman-teman yang di Pulau Plastik ya. Itu kan benar-benar bagaimana plastik itu sudah terurai dalam banyak di lautan, di sungai, di sumur, di mana, terutama lautan ini. Lautan itu nanti lama-lama penelitian itu tahun 2000 berapa ya, itu hampir ikan itu makin punah, kemudian plastik itu lebih banyak dari ekosistem laut. Jadi plastik itu akan, dan tidak apa istilahnya, jangan kaget bahwa kelihatannya bening itu, tapi mikroplastik itu kan nggak kelihatan ya, cuma kecil karena mereka terurai dengan terus menerus, dan dia jangka panjang mikroplastik itu nggak bisa hilang gitu dalam konteks tertentu. Bahayanya itu akan jangka panjang mikroplastik, nah itu yang berbahaya. Oke. Nah tadi kan Mas nyinggung masalah paradigma berpikir nih. Sedangkan kita melihat kalau misalnya lingkungan kita tuh sampah tuh masih berteriakan di mana-mana. Nah apakah menurut Mas berarti secara nggak langsung itu menunjukkan kalau misalnya masalah sampah itu juga disebabkan karena paradigma berpikir manusia? Oh jelas itu. Jelas banget ya. Jelas. Jadi kita ini ada dua paradigma yang saya ingin contohkan ya. Satu paradigma yang namanya antropocentrisme. Antropocentrisme itu manusia sebagai pusat keputusan ya, manusia sebagai subjek utama, dan dialah yang berkuasa atas dunia, kan gitu kan, berkata atas dunia. Artinya paradigma ini mengatakan mau gue lah, kalau dalam bahasa kerennya kan semau gue, karena yang memutuskan aku kok, yang menguasai dunia aku kok. Ini berdampak besar loh. Jadi ketika itu maka realitas dunia yang lain seperti alam, seperti tumbuhan, seperti hewan, ya kemarin baru ribut kan soal hewan juga disiksa dan macam-macam. Artinya di luar diri manusia itu objek saja bagi saya, kan gitu kan. Jadi alam itu objek saya, bisa saya eksploitasi, bisa saya gali, bisa saya kuasai. Sama juga dengan alam, nggak peduli saya membuang sampah. Membuang sampah itu kayak misalnya jika alam itu difahami sebagai bukan antropocentrisme tetapi ekologi kosmos yang sama dengan kita, maka ketika kita membuang sampah ke dunia itu sama membuang sampah ke muka kita sebenarnya. Jadi ketika kita meracuni bumi ini, kita meracuni diri kita gitu. Nah, kalau ekosistem yang kesatuan ini, yang holistik, kesatuan ekosistem antara manusia dan alam ini terjaga, sehingga kita menghargai realitas di luar manusia seperti alam raya kita ini, kemudian dunia lingkungan kita ini hampir seperti menghargai diri kita sendiri. Dan itu contoh lah, jangan menebang hutan. Itu bukan karena aturan hukumnya, tetapi karena ada paradigma berpikir bahwa hutan itu kehidupanku, bahwa alam dunia ini kehidupanku. Maka kan kekhawatiran kita hari ini dan dunia hari ini semuanya, manusia kalau tidak membalik paradigma itu, ya sudah, itu akan menjadi bahaya besar. Dan kematian lingkungan itu kematian manusia. Nah, kematian lingkungan, kematian alam, kematian bumi, rusaknya bumi, macam-macam itu kematian manusia. Karena yang berperan besar di dalam menghancurkan eksploitasi dunia realitas kan manusia, bukan hewan. Hewan secukupnya, buaya makan daging kan dia tidur lama kan gitu. Ular makan sudah. Kalau kita makan terus nabung, makan terus. Jadi kalau rakusnya itu bukan main. Dan ini salah satu dampak plastik ini salah satu. Karena apa? Misalnya ya, yang paling susah untuk kita ingatkan itu kan industri ya, korporasi, sistem pasar ekonomi itu yang susah. Mereka pengumuman ya biar laku cepat kan, segalanya di plastik. Jadi dulunya mungkin bisa pakai apa namanya tembikar, kalau minum-minum tuh kayak bahan tanah, bahan kayu kan bisa, bahan alam bahkan mungkin kalau gelas itu pakai itu ya pohon bambu gitu bisa. Tapi karena atas nama kualitas pasar ya, kompetitif pasar salah satunya adalah murahnya itu kan, murah produksi tapi dijual untung besar gitulah istilahnya kalau gitu. Maka yang terjadi plastik itu kan efektif, bisa dijinjing ke sini ke sana itu nggak apa-apa. Jadi orang berpikir aman dengan plastik, padahal enggak. Kan gitu. Kan plastiknya dia tidak akan terkena bakteri yang lain, tidak pernah busuk. Maka saya dibalik, saya suka makanan yang cepat membusuk daripada makanan, bener nggak? Makanan yang lama membusuk pasti itu intervensi zat kimianya besar sekali. Pasti itu.
Misal makanan bisa 35 satu bulan itu nggak boleh, tapi makanan hanya 2 hari, maka dia harus dimakan hari ini. Nah, kan itu malah sehat sebenarnya. Kalau kamu makan misalnya makan sekarang sayuran lah katakanlah ya, kamu pergi ke kebun sayur dan sayur itu penuh lalat, itu justru yang sehat karena lalat pun tidak mati makan daun itu. Tetapi kalau daun hari ini ya, sayur-sayuran hari ini kan cepat, misalnya tidak lampau hebat, daunnya nggak cepat busuk, nggak cepat dimakan ulat misalnya. Nah itu malah berbahaya karena ulat saja mati loh makan itu. Nggak mau loh makan daun-daun yang kena insektisida, kena racun-racun berat, toksik sekali gitu. Jadi sudah. Nah itu makanya saya, kalau ulat makan aja nggak apa-apa. Misalnya mangga itu ada apa namanya, itu malah sebenarnya sehat daripada buah-buah yang kok nggak pernah busuknya lama kemudian karena udah terintervensi dengan kimiawi gitu, dengan cara pengawetan itu. Benar-benar. Berarti bisa dibilang sebenarnya kalau balik lagi ke masalah paradigma berpikir manusia tentang sampah, berarti itu bakal nimbulin domino efek itu Mas ya buat yang lain. Pasti itu snowball effect dan domino effect itu luar biasa. Jadi makin membesar kan kayak snowball itu bubuk gitu kayak apa salju yang besar. Jadi itu soal, nah aku kalau soal yang tadi jangan buang sampah itu kan masalah aplikasi teknis ya. Tetapi kan kenapa saya seperti itu karena kita nggak pernah menghargai satu kesatuan, bahwa kita dengan alam itu satu kesatuan gitu. Satu dengan binatang itu satu kesatuan. Ekosistem misalnya kamu menghancurkan ikan satu, itu mata rantai yang lain itu akan mati dengan lama-lama mati itu. Misalnya mata rantai satu ya, sebenarnya mata rantai satu itu bukan predator utama misalnya kita dimati. Kemudian nanti predator kedua dia mati kan, nggak punya makanan ataupun dia bermutan ya, metamorfosis melalui apa malah pergi ke makanan plastik. Kemudian dia mengalami mutan juga, mengalami perubahan-perubahan ya, genetik dan nyawanya juga racun bagi dirinya kan. Nah, terus yang ini kalau dia sudah bertransformasi jadi mutan, predator ketiga nggak mau makan juga, kan gitu. Lama-lama mati, punah. Wah, punahnya banyak sekali. Jadi saya pernah mengamati sejak kecil saya di sawah, di ikan-ikan di sungai saya dekat ada sungai yang mungkin nggak besar tapi itu udah hampir punah. Ikan sekarang terbiasa, misalnya logikanya orang terbiasa dengan logika, mana aja ikan dimasukkan ke sungai. Padahal ikan yang dimasukkan sungai ini bukan ikan-ikan yang cocok dengan ekosistem sungai. Ikan yang dimasukkan lele. Padahal lele itu predator sesama lah, kanibal lah. Kemudian ikan-ikan yang sama-sama predator tuh. Tidak ekosistem yang seimbang. Nah, bahaya besar kita adalah keseimbangan itulah yang bisa rusak. Kalau keseimbangan alam rusak, ya sama saja kita memberikan toksik semua rusak gitu. Dan itu berangkat dari tadi pertanyaan plastik, pertanyaan paradigma. Bener. Nah, balik lagi soal paradigma, Mas. Sebenarnya kan masalah sampah itu berarti masalah utamanya adalah paradigma berpikir manusia kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam sudut pandang logika sendiri, Mas, itu apakah paradigma berpikir itu bisa diubah atau direkonstruksi ulang kalau menurut Mas? Untuk biar tetap biar pikiran tentang sampah itu bisa. Dengan cara para logika berpikir itu kan bisa berubah kalau ada intervensi juga ekosistem berpikir. Ekosistem berpikir itu bisa berubah kalau ada sistem berpikir yang kemudian cukup misalnya dominan ya. Misalnya kalau kita tradisi meminta maaf atau tradisi membuang sampah dengan menghargai alam, itu tadinya hanya sekitar 1, 2, 3 perilaku, tapi lama-lama menjadi ekosistem lingkungan Anda. Ekosistem itu kemudian menggerakkan satu sistem, misalnya dilarang untuk membuang sampah plastik itu, dan itu diikuti, artinya secara embedded sadar benar pikiran kita, kemudian kita menjadi dihayati benar, kan menjadi kemudian gerakan massa pikiran gitu. Nah, itu benar nggak? Benar. Jadi dan negara ikut juga berperan, kemudian korporasi terpaksa harus mengikuti itu karena sistemnya udah besar. Tapi kalau kita menyalahkan warga, menyalahkan subjek individu semata, kamu nggak punya pikiran logis untuk bisa membuang sampah. Ya sebenarnya bukan kesalahan dia semata, itu snowball tadi loh. Dan snowball itu sebenarnya dari kerangka besar. Nah, bagi saya paling besar itu industri ya, korporasi sampah plastik gitu, korporasi. Karena
mereka menggunakan plastik itu dan terpaksa kita harus membelinya kan gitu. Iya, betul. Kalau mereka menggunakan daun, menggunakan kertas, menggunakan yang cepat terurai, ya itu pasti kita itu. Jadi, nah padahal di titik itu lebih susah untuk merubahnya kalau nggak ada gerakan perubahan paradigma besar. Dari kecil membesar menjadi kemudian negara juga harus bertanggung jawab komitmen ini. Kemudian juga industri-industri yang besar itu juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup kita gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu Mas, apakah berarti Mas setuju dengan semacam aturan limitasi untuk produksi plastik? Oh, saya setuju. Meskipun itu juga minimal kan, tapi ya itu ada pembatasan. Bahkan mungkin berikan komitmen sanksi yang lebih keras ya. Itu wajib nih mereka. Wajib itu. Kalau enggak tenang itu karena ngeri sekali gitu. Kamu kalau enggak ngeri coba kamu seharian kemudian di Piungan sana di pembuangan TPA terakhir itu, coba kamu di situ seharian, kamu pasti akan kurang bajidel ya, kurang ajar ya, kok kayak gini ya, menumpuk beliau sampah, truk itu loh, kecil gila ya, ini hanya Jogja loh, itu bisa tenggelam oleh sampah loh, kalau kita perlu tenggelam oleh sampah, enggak, padahal sampah itu kita tahu kembali lagi itu enggak akan bisa terdaur ulang menjadi positif itu racun, itu toksik gitu. Jadi menurut saya limitasi juga bagian dari itu kan. Ya pasti positif kita terima, tapi misalnya itu minimal juga, harus ada keras juga. Memang kemudian ini, nah kan nanti kalau pindah kertas nanti malah hutan dibabat kan itu, karena dari kayu. Ya, memang harus ilmu pengetahuan kita itu harus diupayakan mencari solusi pasca plastik namanya ya, pikiran paradigma pasca plastik itu apa gitu, sehingga yang benar-benar bisa kalau semangat kita ini go green gitu ya, semangat kita itu hargai lingkungan, ekosistem lingkungan dan macam-macam itu apa lah, itu tugas kita tugas untuk mencari terus, menggali pengetahuan terus sampai teknologi yang tidak menghancurkan alam tapi bisa menyelamatkan alam ya, meskipun tetap industri berjalan tapi industri ini tidak menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan alam tetapi justru bisa menyelamatkan. Nah itu yang penting. Itu pengalaman. Nah sekarang kita ngomongin tentang lingkungan kampus kita nih Mas. Nah, kalau menurut Mas selama mengajar di sini tuh gimana sih tentang lingkungan kebersihan kampus, baik itu dalam penggunaan plastik sekali pakai dan lain sebagainya? Kalau kita dulu kan ada catatan masukan teman-teman yang belum ada bak sampah kan? Terus kita ada bak sampah kan, ada bak sampah, terus ya tetap tapi bak sampahnya terisi plastik kan? Iya benar. Jadi belum plastik itu menjadi campaign gitu, nanti teman-teman campaign aja nggak apa-apa. Jadi di lingkungan Mercu Buana itu sudah meminimalisasi tentang penggunaan sampah plastik, itu pertama. Kalau itu kan nanti efeknya adalah kantin-kantin tidak boleh menjual kemasan-kemasan yang plastik, ya kan gitu. Dan mesti akan snowballnya akan besar sekali nanti. Apakah bisa? Mungkin agak sedikit ada negosiasi karena beberapa hal. Tapi kalau kampanye itu kemudian dikerjakan bersama, Mercu Buana akan menjadi pilot project misalnya ya, salah satunya misalnya tidak ada membuang sampah plastik di sini, nggak ada plastik di sini loh. Kalau beli makanan gimana ya, gosen gimana? Padahal itu kan pertanyaan susah kan. Aduh, makan sini gosennya pakai plastik juga gitu. Masuk gosen pakai nanti bocor kalau pakai apa? Nah itu yang kita pikirkan itu. Dan itu saya kira justru karena dialektika problem itu maka pengetahuan berkembang. Kan pengetahuan berkembang karena problem kan. Nanti problem diatasi, problem lagi diatasi, problem lagi itu akan berkembang. Tapi kalau menurut Mas sendiri dengan aturan minimalisasi sampah tadi Mas, itu udah efektif belum di kampus sejauh ini? Sementara mungkin kita harus anggap itu sangat produktif ya, ada yang sangat baik gitu. Karena itu belum dilakukan kan, minimalisasi sampah itu juga belum dilakukan. Karena ya tadi kita instanisasi kita sekarang gosen itu pasti pakai plastik ya. Tapi kalau misalnya warungnya atau gosennya juga punya paradigma yang sama, maka dia kan membawa tas, benar nggak? Benar. Gosen itu harus membawa tas gitu. Jadi kalau dia membawa tas, jadi udah tasnya itu mengurangi plastik satu kresek, minimal satu kresek lo minimal ya dia tentengannya bukan dia, tapi sekarang gosen atau Gojek, Grab dan yang lainnya sudah mempunyai paradigma itu enggak, dia membawa juga tas untuk ketika ada pesanan itu enggak gitu loh. Nah itu kan kalau belum ya tetap akan ada plastik masuk ke kampus kalau kita gosen.
Atau kita nggak mau bosan, berarti kan kita keluar ke warung-warung sekitar. Nah, warung-warung sekitar juga menempatkan paradigma itu enggak. Nah, kayak ini sebenarnya itu semacam mata rantai dan koneksivitas itulah tidak bisa dikerjakan bersama-sama karena lingkungan kita nggak steril oleh konektivitas mata rantai yang lain gitu. Kalau mata rantai yang juga busuk di sekitar kita juga toksik, lama-lama kita akan kena toksik juga, kena racun itu. Nah, itu makanya yang saya kira malah salah sampah itu sebuah perubahan transformasi revolusi paradigma yang harus semua lembaga, semua instansi, semua sistem itu harus terlibat. Kalau enggak ya hanya akan tambah sulam dan itu enggak efektif gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Mungkin kalau menurut Mas sendiri apa sih yang harus kita hadapi mengenai tantangan-tantangan dalam menghadapi sampah dan apa yang kita bisa lakukan lah seperti itu untuk mengatasi itu semua? Saya tempatkan dalam sebuah lingkungan dulu ya. Iya. Kayak tadi ada pertanyaan yang menarik soal lingkungan dulu. Oke. Sistem itu berubah dimulai dari hal yang kecil ya, dari lingkungan kita. Tapi juga di lingkungan kita karena lingkungan kampus kan ada ranah yang kita sebut sebagai ekosistem pengetahuan. Oke. Ya kan? Karena beda kita ketika kita olahraga di lapangan bola, di kampus kan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus memikirkan gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita komunikasi kan coba buat kampanye seperti ini ya. Iya. Kampanye yang efektif yang bisa benar-benar bisa memberi kesadaran pada masyarakat untuk soal plastik ini ya, bahaya plastik ini. Gimana caranya ya? Kayaknya kampanye-kampanye sudah ada, tapi kok nggak efektif loh. Terus-terus harus dipikirkan. Menurut saya loh itu, karena kita orang komunikasi. Beda dengan orang kesehatan, beda dengan orang teknik. Mungkin kalau kesehatan memikirkan hal-hal yang dekat dengan sekali disiplin kesehatannya. Kalau kita kan komunikasi, teknologi, informasi, iklan, macam-macam dan segalanya ya. Atau juga nggak harus terbatas pada disiplin itu, misalnya pengetahuan yang lain kan. Mungkin teman-teman tuh kuliah di komunikasi, tetapi sebenarnya itu kita bisa mengembangkan gagasan pengetahuan yang lain. Jadi itu digulirkan. Selama ini kan enggak, itu hanya karena tugas. Misalnya gitu loh, hanya karena tugas kita ngomong sampah, hanya karena kuliah kita materi ini ngomong ini. Nah, saya harus punya paradigma, namanya paradigma holistik yang sekaligus bisa mendorong mata rantai lain juga bergerak gitu. Nah, minimal di lingkungan kita, coba di kantin di kita untuk coba sampah ini. Bagaimana mengurangi plastik? Apakah bisa? Yakin kalau digerakkan akan bisa. Segalanya nggak istilahnya apa ya? Tidak ada kata tidak mungkin gitu. Pasti mungkin, possibility-nya pasti ada, bisa berhasil. Oke. Berarti paradigma holistik itu yang menjadi senjata utama yang bisa kita Ya, pakai. sampah tidak akan bisa diatasi dengan paradigma partikular ya. Partikular itu hanya kampus, tiba-tiba di lingkungan semuanya kayak tadi Gojek, Grab dan yang lainnya juga warung-warung enggak, toko-toko enggak, yo tetap kita akan kena toksik itu. Maka holistik karena sampah itu problem dunia, problem lingkungan yang ekosistem global. Problem semua bangsa, semua negara tidak ada terkecuali karena apa? Semua negara punya industri sampah itu. Industri plastik yang tanda petik kita akui sebagai yang menjadi problem kita gencakan ini. Oke, berarti kesimpulan yang bisa diambil adalah gimana cara kita menggunakan pikiran kita terlebih dahulu, Mas. Seperti ya. Iya, itu penting. Ini saya kira sangat penting karena kalau enggak ya kita mungkin bisa mengerjakan hari ini tapi yang besok paradigma kita sudah kembali lagi ke paradigma yang lama tadi. Oke, benar. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya, Mas. Sangat menjawab sekali dan semoga nanti ketika teman-teman nonton ini juga berharap paradigmanya juga bakal berubah gitu. Iya gitu. Aku prinsipku itu. Oke. Terima kasih banyak, Mas, sudah menyiapkan waktunya, Mas. Terima kasih.